Semenjak mantan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur, tentunya terjadi pro dan kontra di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, tentunya pemindahan ibu kota negara tersebut terdapat sisi positif dan negatif. Inilah sisi positif dan negatif dari pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sejak mantan Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Pulau Kalimantan pada Media 2019, maka sejak saat itu mulai terjadi babak baru atas pembangunan yang cukup signifikan di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasar Utara yang telah ditetapkan sebagai calon ibu kota negara Republik Indonesia yang baru. Ibu kota tersebut kemudian diberi nama sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Tentunya rencana pemindahan ibu kota tersebut mendapat tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Terlepas dari pro dan kontra atas pemindahan ibu kota Republik Indonesia tetap memiliki sisi positif dan negatif yang signifikan. Berikut uraian sisi positif dan negatif atas rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara. Ditinjau dari sisi positif rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pemerataan pembangunan. Dengan adanya rencana pemindahan ibu kota diharapkan mengurangi ketimpangan ekonomi dan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Khusus Kalimantan Timur akan berkembang menjadi pusat baru ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik. 2. Mengurangi beban Jakarta. Telah kita ketahui bahwa Jakarta banyak menghadapi masalah terutama kemacetan, banjir, dan kepadatan penduduk. Dengan adanya pemindahan ibu kota tentu dapat mengurangi tekanan tersebut. 3. Peningkatan infrastruktur. Proyek IKN akan menciptakan pembangunan infrastruktur modern dan berkelanjutan, seperti sistem transportasi hijau dan energi ramah lingkungan. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Investasi dan proyek di IKN membuka peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, baik lokal maupun nasional. 5. Tata kota berkelanjutan, Sustainable City. IKN dirancang sebagai kota hijau dengan konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Meninjau dari sisi negatif atas pemindahan ibu kota Republik Indonesia tersebut terdapat beberapa uraian yang diantaranya adalah 1. Biaya yang tinggi. Pembangunan IKN membutuhkan anggaran besar, yang dapat membebani keuangan negara jika tidak dikelola dengan baik. 2. Kerusakan lingkungan. Pembangunan IKN berpotensi mengganggu ekosistem hutan Kalimantan dan habitat satwa liar. 3. Penolakan dari masyarakat lokal. Sebagian masyarakat adat Kalimantan khawatir akan kehilangan lahan dan budaya mereka akibat urbanisasi. 4. Tidak langsung mengatasi masalah Jakarta. Pemindahan ibu kota tidak otomatis menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta, seperti banjir, polusi, dan infrastruktur yang kurang memadai. 5. Tantangan logistik dan adaptasi. Proses pemindahan pemerintahan memerlukan waktu lama, dan ada risiko resistensi dari pegawai pemerintah serta adaptasi yang lambat terhadap lokasi baru. 6. Ketergantungan pada investasi asing. Jika terlalu bergantung pada investor asing, ada risiko intervensi terhadap kebijakan nasional. Pemindahan ibu kota adalah langkah strategis yang membutuhkan perencanaan matang agar sisi positifnya maksimal dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.